Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa LP2M. Selamat datang di podcast LP2M Spotlight. Podcast yang dirilis oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan di podcast yang istimewa ini tentunya kita akan mengulas berbagai inspirasi, kreativitas, dan cerita-cerita menarik dari Sivitas Akademika dan mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pemirsa LP2M Spotlight. Kehidupan mahasiswa ini di kampus tidak hanya tentang akademik dan tentang perkuliahan saja tentunya. Kampus ini juga menjadi ruang tumbuhnya minat, bakat, dan ekspresi diri, salah satunya melalui seni musik. Dan salah satu wadah pengembangan bakat seni di UINSA yang konsisten dan selalu mengharumkan nama kampus adalah UKM Paduan Suara Mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang mana dalam UKM ini tidak hanya mengolah suara, tetapi juga membentuk harmoni, disiplin, dan kebersamaan pastinya. Dan hari ini kita sudah mendatangkan bintang tamu yang sangat istimewa, dan narasumber kita di sini adalah perwakilan dari UKM Paduan Suara Mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang mana di podcast episode kali ini, bersama mereka kita akan berbagi cerita, pengalaman, dan perjalanan mereka selama menjadi anggota di UKM Paduan Suara Mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bersama aku, Nurul Auliana, yang akan menemani episode kali ini. Dan tentunya kita bakal berkenalan dulu dengan para narasumber yang istimewa kita. Di sini ada kakak-kakak yang sangat berbakat ya. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Safir, bisa dipanggil Haikal, selaku Ketua Umum periode 2025 PSM UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pak, orang pentingnya PSM. Dari kakaknya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri Uzaini, biasa dipanggil Fajri. Saya di masa jabatannya Haikal menjadi koor suara tenor. Ya, salam kenal. Apa ya, kita udah di awal-awal udah bahas tenor nih. Apa ya tenor itu? Untuk kita yang mahasiswa biasa sepertinya belum tahu nih apa itu maksudnya. Dan ngomong-ngomong, dari fakultas mana, Kak? Oh, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kakaknya dari? Saya dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Wah, ada kampus 1 sama kampus 2 nih pemirsa, udah lengkap nih di sini ya. Oke, sangat menarik ya, karena bintang tamu kita ini orang-orang berbakat. Mungkin sebagai mahasiswa, oke lah paduan suara ya, paling paduan suara doang nih. Tapi kita tentunya harus nih mengulik gimana sih terbentuknya paduan suara di mahasiswa di UIN Sunan Ampel, Surabaya ini. Tentunya yang mana di UKM ini itu melahirkan orang-orang berbakat yang sangat bisa dibilang mengharumkan nih dari berbagai prestasi yang ada. Baik, sebelum menjelaskan, berarti kan ini menjelaskan tentang sejarah bagaimana terbentuknya PSM. Sebelum menjelaskan itu, kami tuh ada pelatih dan pembina, yakni Bapak Amil Lubis SAG MHI. Terkait perjalanan di Paduan Suara, beliau yang tahu banyak, karena menurut penjelasan dari beliau, itu paduan suara itu sudah ada dari sejak zaman IAIN. Jadi dari sebelum UIN. Nah, itu menurut beliau di tahun 88 ya. Betul. Di tahun 88, dan pada saat itu beliau dibantu bersama rekan-rekan dari Senat Mahasiswa, dan kalau tidak salah itu dari Menwa juga ya. Betul. Dari Menwa, untuk awalnya paduan suara itu ada di fakultas. Awalnya di fakultas, kalau tidak salah mungkin di syariah, atau jadi kan dulu itu masih ada fakultasnya 5, syariah, adab, tarbiyah, usuluddin, dan dakwah. Ya. Jadi di antara fakultas itu, sehingga dileburlah jadi satu, untuk menjadi satu paduan suara yang di bawah naungan lembaga secara langsung. Dan
secara terus berproses. Nah, anggotanya pada saat itu diambil dari P4 ya, Penataran penataran P4. Nah, lambat laun mulai secara terbentuk pengurus. Jadi secara yang awalnya itu mungkin hanya anggota, tapi terbentuklah pengurus hingga sampai saat ini. Jadi sedikit banyak PAP Amin Lubis yang berkecimpung di dalam berprosesnya dunia paduan suara di UIN Sunan Ampel Surabaya. Sangat lama ya berarti, sudah sangat, bisa kalau orang mungkin sudah sangat sepuh, kalau orang mungkin sangat sepuh, ya pantas dengan sejarah yang cukup panjang bisa melahirkan bakat-bakat yang luar biasa, tentunya sampai mengharumkan nama UINSA. Ngomong-ngomong tentang itu, bagaimana sih perannya sebagai UKM Paduan Suara ini, bagaimana perannya di lingkungan kampus UIN Sunan Ampel Surabaya? Selama ini kan kita tahu mungkin setiap acara atau upacara atau kegiatan-kegiatan penting pasti melibatkan paduan suara. Mungkin bisa ada beberapa POV mungkin dari kakak-kakaknya, bisa tips silahkan. Oke, mungkin tujuannya terbentuknya paduan suara dulu itu memang untuk mengisi kegiatan kelembagaan. Yang waktu itu yang sejarahnya itu dia itu pertama kali mengisi untuk acara wisuda, dan seterusnya wisuda itu diisi oleh paduan suara. Selain wisuda, di situ ada upacara penting, hari besar ya. Setahun itu ada berapa Mas Haikal? Seingat saya 9 hari besar. Iya, 9 upacara. Ya, lalu biasanya juga kita mengisi acara-acara international conference. Yang tahun kemarin itu ada dari Ucaslau dari Syariah. Ada juga kemarin internasional yang dihadiri oleh Pak Menteri Agama, internasional juga. Hari Santri. Iya, kita pernah perform di Gerahadi. Dan yang terbaru kemarin itu ada 10 November. Kita perform di Tugu Pahlawan. Wow. Bersama Gubernur Jawa Timur. Wah, sesuai yang saya katakan tadi ya, wah ini sangat mengharumkan nama UINSA dan kemana-mana membawa nama UINSA gitu ya. Oke, karena nih tadi ada yang bilang di awal banget udah ada kata tenor. Wah, apa sih itu? Tentunya di sini kita langsung membahas nih gimana sih proses latihannya. Yang mana saya pikir pasti di dalam suatu UKM atau suatu organisasi atau komunitas itu pasti orang yang berlatar belakang berbeda. Apakah di PSM itu juga sama ya? Orang yang berlatar belakang berbeda yang nggak semuanya bisa nyanyi. Ya nggak sih? Bener apa enggak nih? Pasti ada lah ya. Orang yang, aku berminat nih, kira-kira bisa nggak ya di situ. Nah, untuk menyatukan harmoni dalam latihannya itu seperti apa? Karena anggotanya tentunya sangat banyak ya. Dilihat itu sangat banyak. Gimana nih? Oke, berarti ini sekalian bahas rekrutmen aja ya. Jadi setiap tahunnya pengurus itu ada agenda namanya UINSA Choir Audition. UCA. Kita nyebutnya UCA. Di sana kita memang merekrut anggota baru, anggota paduan suara baru. Nah, dalam proses perekrutan itu kita memang dibukanya lama karena kita butuh anggota yang sangat banyak. Mengingat tadi jadwal yang sangat padat dan kegiatan yang sangat banyak ya. Nah, karena itu namanya UINSA Choir Audition, adanya audisi. Nah, audisi itu berarti kan ada dewan jurinya, ada yang penilainya. Nah, dari dewan juri itu nanti peserta yang audisi itu akan diseleksi. Dewan juri pasti sudah tahu. Untuk yang cowok itu ada 2 suara, dibagi jadi 2 suara. Ada suara tenor dan bass. Gitu. Lalu untuk suara wanita itu ada suara sopran dan alto. Wah, iya. Untuk mahasiswa yang tidak tahu, ini gitu ya ternyata. Iya, dan untuk penjelasannya sendiri apa itu tenor, apa itu bass. Tenor itu untuk suara pria yang tinggi, suara tenor. Suara bass itu untuk suara pria yang rendah. Begitu juga dengan sopran dan alto. Sopran itu untuk wanita yang tinggi, alto itu untuk wanita yang rendah. Oh, jadi beda ya antara perempuan dan laki-laki itu sendiri, dibedakan itu.
proses latihannya nih Kak, aduh kayaknya untuk menyatukan semua suara yang berbeda-beda dengan karakter yang berbeda-beda itu tadi, gimana caranya? Ya, kalau terkait hal itu diawali dari setelah UCA, ketika Iya. sudah terima seleksinya, itu lanjut di training paduan suara. Ada namanya trapara kita nyebutnya. Trapara, dan itu ada 2, trapara alam dan trapara ruang. Trapara alam itu 1 hari di Purwodadi, kalau trapara ruang itu di ruang selama 1 bulan. 1 bulan. Wah, pantas matang ya, 1 bulan justru. Di trapara ini selain ilmu-ilmu yang tentang kepaduan suaraan juga ada juga ilmu keorganisasian, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Jadi dari training situlah nanti teman-teman tuh secara otomatis terbentuk mentalnya. Jadi sikap anak teman-teman ini bagaimana menyikapi hal-hal yang akan dia hadapi, gitu. Dan terkait harmoni tadi itu juga tidak terlepas dari adanya sosok pelatih, karena beliau yang ibarat kata yang mengontrol kami. Kami harus seperti apa, kami diarahkan seperti apa. Jadi di paduan suara itu tidak ada yang namanya berjalan sendiri. Betul. Jadi baik itu pengurus, anggota, pembina, dan pelatih itu harus satu kesatuan, satu suara. Nah, jadi setiap apa yang akan kami lakukan, kami laksanakan, itu kita musyawarah, latihan bareng. Jadi seperti itu. Menarik sekali. Tadi berarti tidak hanya belajar bagaimana harmonisasi, tidak hanya bagaimana olah vokal, tapi juga kedisiplinan dan leadership, kepemimpinan itu tadi terbentuk ya. Wah, gimana sih Kak selama jadi anggota tuh kayak ada hal yang berkesan apa yang ada di dalamnya? Tentunya kan penampilan nih, dari sekian banyak penampilan nih, ada dong yang paling berkesan. Terus kira-kira ada prestasi apa selama menjadi anggota, pencapaian apa yang kakak-kakak ini dapatkan dari siapa dulu? Banyak ya. Banyak ya. Banyak. Tidak terhitung. Sebenarnya kalau penampilan berkesan, menurut saya semua itu Semuanya berkesan. betul. Soalnya kita mendapatkan kesempatan untuk Alhamdulillah. tampil di perform itu. Misalkan waktu itu yang pertama kali aku perform sebagai anggota baru itu 1 abad Satu NU. Wow. Upacara 1 abad NU di Gor Sidoarjo. Sidoarjo Serang. Iya. Sidoarjo. Nasional ya. Itu langsung saya pertama kali melihat Bapak Jokowi secara langsung. Dikondaki sama Pak ADMS. Iya. Bertemu orang-orang penting ya, itu yang paling berkesan. Terus juga dengan kita mengisi wisuda, kita itu mengenal sanat-sanat akademik loh. Oh iya. Guru-guru besar kita. Justru yang kita awalnya cuma tahu namanya ya, justru kalau ikut di wisuda, oh bapak ini yang ini. Betul. Oh Bahkan teman-teman lain belum tentu loh tahu. Betul. Tahu tapi belum tentu inget. Kalau teman-teman mungkin kalau dari anak-anak anggota PSM sendiri bahkan udah familiar ya justru. Lagi kalau pengukuhan guru besar ya. Iya, pengukuhan guru besar. Orasi-orasi dari sosok-sosok yang sangat luar biasa. Ya, jadi kita memotivasi kita betul. untuk bisa nggak sih kita ada di posisi itu nanti sebagai akademisi. Gitu. Ini kayaknya ya kalau ada kakak-kakak yang bersuara emas di sini, rasanya nggak afdol gak sih pemirsa kalau kita nggak tes suara ya di sini? Boleh dong Kak tes suaranya kayak, wah biar teman-teman yang menonton di rumah pemirsa LP2M kayak, wah aku makin tertarik nih ternyata bisa suaranya bisa sebagus ini ya gitu. Mungkin dipersilahkan Kak. Sopran nih, aku tenor ya. Tenor semua aja. Ini suara tenor ya teman-teman ya. Oh, tinggi Kak. Oke ya. 3, 4 Universitas Islam Negeri Dharma baktimu tak akan berhenti, harum namamu nan abadi.
Islam menjadi dasar tujuan, iman dan takwa kepadamu Tuhan, berbudi pekerti nan mulia. Tepuk tangan, luar biasa. Ini masih 2 udah seenak ini ya. Saya merinding, Kak. Oke, 2 aja udah semerinding ini ya, pemirsa. Apalagi kalau kita menyaksikan secara langsung bersama teman-teman anggota yang lainnya. Oke, benefit nih, Kak. Mau ngomong soal benefit, kira-kira benefit apa sih yang Kakak dapatkan selain yang udah dibahas tadi tentang kedisiplinan dan juga tentang leadership dan pastinya olah vokal itu tadi karena PSM. Ya. Yang pastinya kita mendapatkan keilmuan untuk berteori musik, bernyanyi, itu sudah pasti lah ya. Iya, karena itu ada teorinya juga ya. Oke. Lalu untuk anggotanya sendiri, untuk organisasinya sendiri, kita itu ada proker, ada banyak proker yang menunjang kemampuan anggotanya. Yang pertama itu ada public speaking. Kita diajari public speaking, gimana ngomong di depan orang. Terus manner saat perform tuh gimana sih duduknya yang benar? Betul. Diamnya yang benar seperti Diamnya yang apa? benar seperti apa? Makannya, minumnya seperti apa? Lalu yang pastinya karena kita seorang performer ya, kita ada namanya beauty and grooming class, Kak. Wah, menarik. Baik. Alhamdulillah 2 tahun ini kita sponsornya La Tulip, Kak. Wow, dapat brand besar ya. Betul, 2 tahun ini. Semoga tahun depan bisa makeover kali ya. Dari Kak Haikal sendiri gimana nih benefitnya? Kalau dari saya sih ya selama menjadi anggota Pandansara, kembali lagi kami dibentuk menjadi sosok mental yang sangat kuat. Mental yang sangat kuat. Dari mental itu terbentuk suatu dedikasi dan loyalitas yang tinggi, khususnya di paduan suara ini. Nah, lalu ketika dedikasi dan loyalitas itu terbentuk, nah kita menjadi sosok orang yang tangguh. Ya seperti yang kami jelaskan tadi, bahwasanya di paduan suara itu sangat banyak sekali. Dari bulan Januari sampai bulan Desember, katakanlah kita istirahat itu mungkin hanya tidur aja, hanya istirahat aja. Ya. Iya. Jadi meskipun kita libur semester yang teman-teman mahasiswa yang lain tuh istirahat, liburan. Nah, kita mungkin ada waktu liburan, tapi tidak sebanyak teman-teman yang lain. Liburannya di PSM. Betul, karena ya panggilan. Jadi kalau sudah terbentuk ketiga itu, ketika ada panggilan dari pimpinan dari Pak Rektor, ya kita harus terpanggil. Karena ya kita karena UKM kita kan di bawah naungan lembaga langsung. Betul. Jadi seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Terakhir nih, untuk teman-teman mahasiswa yang memiliki minat di bidang seni, terutama di tarik suara ya, bagaimana sih Kak pesannya? Dan mungkin ada yang masih ragu, sekalian promosi mungkin. Silahkan dari Kak Haikal atau Kak Fajri dulu. Ya, untuk teman-teman mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, kami membuka anggota baru itu di semester 1 dan semester 3. Jadi masih ada kesempatan khususnya yang semester 3 nantinya, dan mungkin nanti untuk adik-adik dari SMA yang ke UINSA, silakan bergabung bersama kami, karena jangan takut, di kami itu banyak hal yang kalian bisa pelajari, karena ya itu seperti yang kami jelaskan tadi di awal, jangan pernah takut untuk memulai hal-hal yang memang khususnya yang kalian sukai. Jadi seperti itu. Mungkin kata-kata Kak Fajri. Ada hadis nih. Wah, terkait keindahan. Innallaha yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah menyukai keindahan. Jadi seperti itu. Jadi ayo kita berkeindahan bersama-sama di paduan suara UINSA. selanjutnya ada event apa nih dari PSM UINSA? Mungkin pemirsa di rumah biar tahu nih ada event atau nanti pertunjukan apa dari PSM UINSA ini? Baik, di kami selaku pengurus PSM UINSA, setiap tahunnya ada yang namanya UINSA Choir Festival atau disingkat USCF. Dan itu setiap tahun lomba
3 kategori. Yang pertama itu lomba paduan suara, lomba solo singing atau solo vokal, dan qasidah rebana. Dan untuk tahun ini paduan suara dan solo vokal itu kami buka di tingkat Jawa. Itu kategorinya umum atau atau SMA? Hanya umur aja. Umur aja. Terus untuk qasidah di tingkat Jawa Timur untuk ibu-ibu. Jadi seperti itu. Jadi pelaksanaannya untuk di tahun ini adalah di tanggal 14-15. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung dan ingin mengikuti lomba ya di kegiatan kita, mari kami masih buka untuk pendaftarannya. Dibukanya dari kapan nih, Kak? Udah dibuka kah? Sudah. Sudah dibuka, pemirsa. Wow, dari tahun lalu justru ya. Pemirsa di rumah jangan lupa tanggal 14-15 Februari. Dibuka untuk umum kah? Dibuka untuk umum. Jadi jangan lupa daftar sekarang, kembangkan bakatnya bersama PSM, Luinsa. Wah, luar biasa ya. Tapi kita sudah berada di akhir segmen nih, Kak. Masya Allah, luar biasa pengalamannya, ceritanya, dan juga perbincangan hari ini itu kita bisa belajar bahwa di paduan suara ternyata bukan sekedar menyanyi, tetapi tentang harmoni, disiplin, kerjasama, dan proses membangun karakter mahasiswa. Terima kasih banyak nih untuk Kak Fajri dan Kak Haikal dan Kak Fajri sudah mau bercerita bersama kita, sudah mau berbagi pengalaman bahkan pengetahuan ya di sini. Terima kasih kami ucapkan. Oke. Ya, dan saya Nurul Auliana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode LP2M Spotlight selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.